Selamat hari Minggu, bertemu kembali dengan Kak Iren dalam ibadah sekolah Minggu hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Kak Iren berharap adik-adik dalam keadaan sehat selalu ya. Nah adik-adik, mari dengan hati yang lebih sungguh kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ketika pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memuji nama-Mu. Ya Bapa, ajarilah kami untuk kami dapat menyiapkan hati kami lebih lagi dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Saat ini Bapa, Engkau juga berkati teman-teman kami yang mungkin sedang berhalangan hadir. Tuhan, Engkau tetap sertai mereka agar kami dapat kembali bertemu minggu depan. Inilah doa kami ya Bapa, kami naikkan hanya ke dalam tangan anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah adik-adik, tahukah bahwa Tuhan juga selalu melihat kita dalam segala keadaan? Untuk itu adik-adik, mari kita belajar untuk hati-hati menggunakan tangan kita, mulut kita, mata kita dalam berlaku setiap harinya. Karena Tuhan melihat adik-adik. Ayo adik-adik, siapa di sini yang kemarin baru saja berbuat nakal? Ingat ya adik-adik, Tuhan melihat segala kejadian yang kita lakukan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menjaga perilaku kita untuk menjadi anak yang lebih baik. Mari adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Matamu. Kita juga akan menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Mari adik-adik, kita nyanyikan lagu ini. Kita akan mulai dengan mata ya adik-adik. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Adik-adik, seperti lagu yang kita nyanyikan, Tuhan melihat segala keadaan sekeliling kita. Untuk itu adik-adik, mari kita menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan ingin kita menjadi anak yang selalu mendengarkan firman Tuhan, yang selalu mendengarkan permintaan Tuhan, dan menjadi anak yang taat. Untuk itu adik-adik, mari kita bersama-sama, kita tekadkan hati untuk menjadi anak yang taat. Kita mau menyanyikan lagu Taat, T-A-A-T. Anak sekolah minggu itu yang Tuhan
adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kaleb, mari adik-adik kita menyanyikan lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi dengan menyanyikan lagu ini. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Sekali lagi adik-adik, ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ya adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak Kaleb. Sudah 1 tahun lebih kita tidak bertemu. Halo. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kakak mau mengucapkan selamat tahun baru dulu. Kemudian ayo kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, berdoa dimulai. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita. Tuhan tolong berkati supaya kami bisa mengerti ceritanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, nih, kakak ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan pertama, 1 tambah 1 sama dengan berapa ya adik-adik? Lihat pilihan jawabannya. Ada pilihan jawaban A 1, B 2, C 3, D 4, dan E 5. Nah adik-adik milih nih salah satu. Mana nih yang paling benar nih? Adik-adik dipikirkan baik-baik. 1 tambah 1 sama dengan 2 adik-adik. Jawabannya B. Adik-adik benar semua. Jawabannya yang benar adalah B ya adik-adik. Oke. Ngerti ya pertanyaan kayak gini-gini ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Ayo adik-adik kita lihat soalnya lagi. Ya, 1 tambah 2 sama dengan berapa ya adik-adik? Pilihan jawabannya masih sama adik-adik. Coba lihat dulu soalnya. Kita jawabnya pilih yang mana nih pilihannya? Mana? Dengar suaranya adik-adik? Nah dengar. Yang C. Yang C itu berapa? A1, B2, C3. Oh, jawabannya 3 adik-adik. Ya, betul sekali adik-adik. Jawabannya 3. Selamat adik-adik, pintar semua. Oke, kalau begitu, kalau kita lihat lagi soalnya, biasanya di soal-soal jenis ini, kita disuruh pilih. Dan pilihan yang benar itu cuma 1 adik-adik. Untuk 4 pilihan lainnya, salah. Kalau kita pilih, nanti kita tidak dapat poin. Nah, adik-adik, ini pernah nggak menemukan soal bahwa soal kayak gini nih, tapi jawaban benernya lebih banyak daripada jawaban salahnya. Jawaban salah hanya 1, jawaban benar mungkin ada puluhan. 10, 20, mungkin 30 juga bisa adik-adik. Nah, ini yang kakak mau ceritakan hari ini adik-adik. Tuhan Allah membuat Taman Eden. Manusia yang diciptakan Allah, manusia pertama,
ditempatkan di Taman Eden itu. Taman itu banyak buah yang enak untuk dimakan adik-adik. Banyak pohon, banyak tumbuhan yang berbuah. Tetapi di tengah taman itu ada juga pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada manusia yang pertama, yaitu Adam dan Hawa. Semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya. Wah, semua pohon boleh dimakan buahnya. Oke. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Nanti kamu mati. Oke. Jadi yang boleh dimakan semua buah, tapi yang nggak boleh hanya satu. Pohon buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ingat, itu ya, seperti itu ya. Walaupun Tuhan sudah berfirman, tapi di taman itu adik-adik ada ular. Seekor ular. Bukan ular biasa. Dia bisa berbicara. Ternyata dia adalah iblis. Dan iblis itu berbicara kepada si Hawa, yaitu perempuan pertama. Kemudian dia mengatakan, Hawa, itu buah di tengah taman enak loh, masa nggak dimakan? Kemudian Hawa menjawab, Tuhan bilang kita tidak boleh makan buah itu. Mendengar itu, iblis pengen balas lagi perkataan si Hawa. Alah, sekali aja, cobain, rasanya enak banget. Itu Tuhan aja yang gak mau kamu makan. Soalnya, kalau kamu makan, nanti kamu bisa jadi seperti Tuhan loh. Bisa tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Ah, yang benar, aku gak akan mati, kata Hawa begitu. Terus, si iblis pun menjawab pertanyaan Hawa. Iya, beneran gak mati. Cobain aja, enak banget. Nah, karena buahnya itu terlihat enak, serta dibujukin terus sama ular, akhirnya Hawa mau makan. Ambil satu, dimakan, dan memang rasanya enak. Kemudian Hawa memberikan buah itu ke Adam. Tapi Adam takut. Adam terkejut melihat Hawa. Hawa, kita kan tidak boleh makan buah itu. Nanti kamu mati loh. Terus Hawa menjawab, ini aku masih hidup Adam. Udah makan aja, enak kok buahnya. Akhirnya setelah dibujuk oleh Hawa, Adam pun sebagai manusia pertama, laki-laki pertama, makan buah itu. Dan seketika mereka merasa malu. Mereka merasa malu karena mereka telanjang. Kemudian Tuhan pun datang, bertanya kepada mereka, kalian tahu dari mana kalian telanjang? Apa kalian makan buah yang kularang? Kemudian sambil takutnya, ada menjawab, itu Tuhan, itu tuh tadi si Hawa yang ngasih ke aku. Terus habis itu si Hawa juga jawab, Tuhan, bukan aku, itu adalah ular tadi nyuruh aku makan. Wah, mendengar itu Tuhan sebenarnya marah adik-adik. Orang hanya satu perintah tapi tetap dilanggar. Akhirnya Tuhan menghukum mereka berdua. Jadi manusia ini, Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden yang banyak buahnya, yang bisa dimakan gitu. Kemudian si ular bagaimana? Nah, ular juga dihukum. Tuhan berfirman bahwa keturunan Adam dan Hawa akan menghancurkan keturunan si ular. Ular ini, ingat adik-adik, ular ini adalah si iblis itu sendiri. Jadi, walaupun Tuhan menghukum Adam dan Hawa, Tuhan masih peduli dengan mereka. Itulah pilihan yang salah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Pilihan itu tetap ada hingga saat ini. Sekarang, jika kita pilih yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan atau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itulah dinamakan kita melakukan dosa. Jadi dosa pertama dalam sejarah manusia adalah ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Karena Adam dan Hawa ini dengan makan buah itu mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Seperti itu. Zaman sekarang gimana kak? Kan udah nggak ada buah. Oh,
jangan salah. Dosa itu selalu ada adik-adik. Ya, contohnya seperti ini. Sebelum ulangan, kita harusnya belajar. Belajar banyak cara. Mau tulis di kertas bisa, catat ulang, ringkas. Kemudian bisa juga baca kembali catatan. Kita googling bisa. Kita lihat YouTube juga bisa. Banyak caranya adik-adik. Adik-adik bisa sambil cari YouTube, googling, itu bisa untuk belajar. Tapi, males banget belajar. Enakan tidur-tiduran, ngantuk, nonton TV. Terus ada lagi, apalagi adik-adik yang enak tuh. Oh iya, baca komik, nonton YouTube kartun. Ih lucu nih, Upin Ipin, Bobo Boy gitu. Ori. Atau bahkan main game. Wah, paling enak. Besok tinggal nyontek. Ada temen di sebelah, temennya pinter. Atau ada buku di bawah. Wah, bukunya itu contekan gitu. Apakah seperti itu adik-adik? Itu tidak baik adik-adik. Walaupun cara itu bisa membantu kita mendapatkan nilai yang baik, tapi gimana nanti rapor kita di surga? Mungkin nilai rapor kita, sekolah kita hitam, tapi rapor surga kita merah. Dan kalau udah merah itu, yang nilai Tuhan. Dan Tuhan masih sedih melihat rapor merah seperti itu. Nah, kalau kakak pribadi, kakak kan terus belajar. Karena kakak nggak mau lihat Tuhan sedih. Nah, adik-adik juga harus seperti itu ya. Tenang aja adik-adik. Walaupun adik-adik merasa tidak bisa, walaupun merasa sulit, tapi tenang aja. Tuhan selalu beserta adik-adik. Dan membantu adik-adik dalam mengerjakan soal-soal yang ada di ulangan adik-adik. Tenang aja. Pasti bisa kok adik-adik. Adik-adik, yuk kita menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari Mazmur 119 ayat 11 yang berbunyi, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Sekali lagi adik-adik, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Oke, itu ayat hafalan kita adik-adik. Sekarang saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik dapat menyiapkan kotak persembahan seperti ini dan memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak tersebut. Seperti ini. Nanti, jika Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik untuk kita ke gereja, adik-adik bisa membawa kotak tersebut ke gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong papa mama untuk mentransfer persembahan adik-adik ke nomor rekening yang ada di bawah. Di bawah ini adik-adik. Di bawah ini. Bukan di bawah kotak. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati persembahan kami. Tuhan tolong supaya persembahan kami bisa berguna bagi orang-orang yang membutuhkan. Tuhan, terima kasih. Ibadah hari ini sudah selesai. Tuhan tolong berkati kami semua dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, amin adik-adik. Oke, ibadah minggu pagi hari ini sudah selesai.
Sampai jumpa di lain kesempatan adik-adik. Bye-bye.